Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Eka Pertiwi. Saya kelas 3C, Prodi PGSD Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap perkembangan manusia. Apa sih itu perkembangan? Suatu proses untuk menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dengan suatu bilangan tetapi dapat diamati dengan mata telanjang. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan apa sih itu perkembangan, teman-teman. Jadi, perkembangan itu adalah perubahan yang menyangkut aspek-aspek mental psikologis manusia, seperti perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sifat sosial, moral, keyakinan agama, kecerdasan, dan sebagainya. Manusia mengalami dua tahap pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pertama ada masa prenatal atau masa di mana sebelum kelahiran, yang kedua ada masa postnatal atau sesudah lahir. Jadi teman-teman, tahap perkembangan menurut Elizabeth Harlock, yang pertama adalah masa sebelum lahir atau prenatal. Masa ini sejak kehamilan sampai bayi lahir kira-kira berumur 9 bulan, 10 hari atau 280 hari. Pada masa ini terjadi beberapa kejadian penting ya teman-teman. Yang pertama adalah penurunan sifat bawaan mental psikologis anak. Yang kedua, penentuan jenis kelamin anak. Yang ketiga, kepastian apakah lahir anak tunggal atau kembar. Dan yang keempat, posisi anak dalam keluarga. Masa postnatal, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua atau lanjut usia. Perkembangan manusia yang kedua adalah masa bayi baru lahir atau newborn, sejak lahir hingga kira-kira berumur 10 atau 15 hari. Masa ini juga disebut dengan fase resting age atau masa istirahat. Jadi ada 4 macam penyesuaian diri pada masa bayi ini ya teman-teman. Yang pertama, dengan keadaan suhu udara, menghisap dan menelan makanan atau air susu, bernapas dan membuang kotoran. Tahap perkembangan yang ketiga ada masa bayi atau babyhood. Masa bayi ini terjadi pada umur 2 minggu sampai umur 2 tahun. Ciri-ciri masa ini adalah masa dasar atau masa pembentukan kehidupan yang sesungguhnya, karena saat ini pola perilaku, sikap, ekspresi, emosi mulai terbentuk ya teman-teman. Jadi bayi ini akan berkembang pesat baik fisik maupun psikologisnya. Dalam masa bayi, selain meningkatkan individualitas, juga terjadi sosialisasi. Masa bayi ini merupakan masa permulaan berkembangnya peran seks atau jenis kelamin, dan masa bayi merupakan permulaan kreativitas. Masa kanak-kanak dari umur 2 sampai 11 tahun. Masa awal anak-anak ini yaitu periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Masa pertengahan dan akhir anak-anak ialah periode perkembangan yang merentang dari usia 6 sampai 11 tahun. Ciri-cirinya apa aja sih? Jadi di sini orang tua menyebutnya sebagai usia yang paling sulit, sebab pada masa ini terjadi kesulitan dalam mendidik mereka. Sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk bermain-main teman-teman. Nah, sedangkan para psikolog menyebutnya masa ini sebagai usia prasekolah. Pada masa-masa ini para psikolog menyebut mereka dengan sebutan usia pra-kelompok, usia penjelajah, dan usia bertanya. Masa ini juga disebut oleh orang tua sebagai usia yang paling tidak rapi nih. Jadi pada masa ini mereka lebih banyak dipengaruhi atau mengikuti teman-temannya dibandingkan kedua orang tuanya. Pada usia ini banyak anak menunjukkan minat mereka terhadap seks. Mereka sering memperbincangkan hal ini dengan teman-temannya
dan bahkan sesekali dengan orang dewasa. Mereka pun memiliki kemampuan untuk menirukan perilaku seks orang dewasa, baik karena melihat gambar atau melihat orang tuanya. Jadi sebagai orang tua kita harus tetap mengawasi anak kita dimanapun mereka berada dan memberikan perhatian penuh, kasih sayang yang lebih untuk anak kita agar tidak masuk dalam pergaulan yang salah. Selanjutnya ada awal masa remaja nih, dimulai dari umur 15 hingga 21 tahun. Pada masa ini meningkatnya emosi yang biasanya berhubungan dengan perubahan fisik dan perubahan bentuk tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosialnya. Dengan perubahan minat dan perilaku, maka nilai juga akan berubah. Apa yang dianggap penting pada masa anak-anak sudah tidak dianggap penting lagi nih di masa remaja ini. Selanjutnya saya akan menyebutkan apa aja sih ciri-ciri remaja atau masa remaja ini. Jadi masa remaja adalah salah satu periode yang paling penting ya teman-teman, di mana masa remaja ini adalah suatu periode peralihan. Masa remaja adalah sebagai periode perubahan, di mana mereka akan mengalami banyak masalah-masalah, dan masa remaja ini sebagai masa di mana mencari identitas atau jati diri. Masa remaja adalah sebagai ambang masa dewasa. Oleh karena itu, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa. Di sini mereka akan mengenal apa itu merokok, minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Mereka akan menganggap bahwa perilaku ini akan memberikan citra yang mereka inginkan. Selanjutnya ada masa dewasa awal. Periode ini merupakan periode yang banyak ditakutkan dari keseluruhan hidup manusia ya teman-teman. Masa dewasa muda ini merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya. Mereka akan memasuki suatu periode kehidupan yang baru. Masa ini adalah suatu masa yang berprestasi. Bahkan menurut Erikson, selama usia ini orang bisa menjadi sukses atau sebaliknya. Masa dewasa awal ini, masa ini akan memberikan perhatian kepada agama secara lebih besar dibandingkan masa sebelumnya. Jadi rata-rata perhatian yang lebih besar kepada agama ini dilandasi oleh kebutuhan pribadi dan sosial. Yang terakhir ada masa usia lanjut. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun hingga meninggal. Pada masa ini kecenderungan semakin tergantung pada orang lain, baik bantuan fisik maupun ekonomi ya teman-teman. Jadi semakin menurunnya kemampuan motorik, kekuatan fisik, seksual, dan banyak tidak berfungsinya sistem syaraf. Mungkin itu saja yang bisa